Sudah. Nah, di sini baiklah saya jelaskan Universitas Ahmad Dahlan itu suatu universitas Muhammadiyah. Di sini kita ditugaskan untuk menyampaikan kegiatan program namanya, kegiatan program pemberdayaan umat. Di sini kita akan menyampaikan materi di mana materi ini sangat bermanfaat bagi adik-adik dan untuk kedepannya supaya untuk menghasilkan jiwa-jiwa dan seni-seni kreativitas, terutama di jurusan farmasi dan jurusan bidang lainnya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada SMK Muhammadiyah Nigir yang telah bersedia untuk memfasilitasi kami dalam melaksanakan kegiatan program atau program pemberdayaan umat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan ini tidak semata-mata menjalankan tugas kami di kampus, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antar kampus Universitas Ahmad Dahlan dan SMK Muhammadiyah Nigir. Semoga silaturahmi kita dapat berkelanjutan, tentunya diteruskan melalui generasi-generasi kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila selama kegiatan ini terdapat kesalahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kalian bisa, mas-mas dan mbak-mbak ini, mbaknya satu, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada adik-adik semua. Insya Allah hari ini kami membawa rahasia atau enggak ada yang disebutkan sekarang. Sebutkan sekarang ya. Nanti adik-adik akan mungkin sudah pernah ya, salah satunya kita akan coba untuk membuat sabun yang itu berasal dari lilin. Oh ya, membuat lilin sabun dari minyak jelantah. Kita ini yang mana Mbak? Lilin apa sabun? Oh, mau yang pakai aromaterapi ya. Baik, jadi nanti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa ini ya. Salah satunya adalah kalaupun nanti suatu saat akan mengembangkan kewirausaha, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu pilihan, salah satu hal yang bisa menjadi ini ya, produk yang bisa mungkin bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Ya. Saya di sini mewakili kepala sekolah juga Ibu Elvina ya, Kaprodi. Kebetulan guru kewirausahaan juga saya. Ini murid saya yang kelas 3 jadi kebetulan saya sih basicnya guru biologi ya Bu. Jadi semuanya serba kebetulan. Alhamdulillah ini kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan menimba ilmu untuk memberikan kreativitas untuk siswa kita, terutama nanti untuk praktek-prakteknya. Baik, mengapa kreativitas itu penting dalam nilai ekonomi? Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memberikan nilai tambah pada suatu produk atau layanan. Nah, teman-teman, jika ingin perekonomian kita lebih baik, maka yang harus ditingkatkan pertama adalah kreativitas kita, baik kita sebagai individu maupun kelompok. Ya kan, contoh misalkan kita punya lembaga UMKM, ya kan, di dalamnya tentu banyak sekali orang-orang yang kreatif dalam menciptakan suatu produk sehingga produk itu memiliki nilai jual, ya kan. Kan kalau kita jualan dapat duit ya kan, duitnya nanti bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya kan. Makanya kenapa kreativitas itu penting untuk meningkatkan perekonomian kita. Ya, contoh baju ini kita beli atau kita minta? Beli. Orang yang kreatif tentu dia akan mendapatkan keuntungan dari yang dia ciptakan. Minyak jelantah itu minyak yang berasal dari minyak goreng yang sudah memang digunakan berulang-ulang kali. Jadi minyak jelantah itu tidak termasuk dari limbah B3 dan tidak termasuk sampah. Nah, kata orang kan minyak jelantah itu sampah, jadi dibuang gitu kan. Tidak, kalian bisa gunakan dan kalian bisa daur ulang minyak jelantah itu menjadi tetap, walaupun minyak jelantah itu bisa tidak termasuk sampah, tapi dia dianggap sebagai limbah. Nah, limbah itu yang akan kita gunakan sebagai daur ulangnya, sebagai wujud kreativitas kita. Nah, biasanya minyak jelantah ini untuk memproduksi
produksi biodiesel maupun kebutuhan lain. Tahu itu apa biodiesel? Nggak tahu. Biodiesel itu yang untuk energi, untuk cahaya gitu, penerangan. Bisa dari bensin, bisa untuk penerangan cahaya, bisa. Next. Ada minyak jelantah sebagai bahan utama, ada krayon warna. Ini bebas krayonnya mau warna apa, terserah kreasi kita. Ada bahan parafin. Parafin ini bisa kalian gunakan dari lilin itu, kan bisa dari parafin cair bisa. Nah ini alatnya, alat yang kita gunakan sendok sebagai pemadu, gelas, gelasnya, atau wadah mangkok kecil bisa sebagai pencetaknya. Essential oil ini kalian bebas juga memilih mau rasa apa, mau variasi aroma seperti apa. Ini essential oil kita gunakan sebagai aroma terapinya. Nah terus bahan selanjutnya itu benang katun. Benang katun ini digunakan sebagai sumbu untuk sumbu lilinnya. Nah langsung ke prosedur kerja ya. Yang pertama siapkan panci untuk memanaskan. Jadi tanpa diisi itu panci, jadi dengan kompor yang menyala, pancinya bisa dipanaskan. Bahan yang utama kita masukkan ini minyak. Tapi nanti Prof ya, ini kan kakak prakteknya minyak. Tapi karena udah trials, nah dibandingkan antara minyak dan parafin yang paling utama. Jadi nanti praktek kita gunakan masukkan yang parafin pertama kali, oke? Parafin kita cairkan, setelah itu baru dipanaskan sama minyak. Kalau ini tadi videonya kembali, minyak dulu baru jelantah, minyak dulu baru parafin. Kalau kita nanti parafin dulu baru minyak, oke? Nah itu setelah panas kita merasa mendidih itu minyaknya atau parafinnya, kita campurlah kedua bahan antara minyak jelantah dan parafin sampai dia larut. Aduk sampai rata tadi minyak jelantah dan parafinnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga panas atau mendidih. Nah ketika kita merasa udah mendidih, itu bahan kedua tadi kita campur dengan krayon warna, terserah tadi kan variasinya warna apa. Ini di sini kakak ambil warna hijau. Nah ini kita angkat, kita masukkan nanti itu minyak jelantahnya ke dalam warna ini krayon hingga dia larut. Gampang kok, sebelumnya belum pernah ada yang nyoba seperti ini ya? Belum. Oh nanti bisa dicoba sendiri ya kalau yang mau ngetes gitu. Apa-apa buat kreativitas Anda kan bagus, buat sebagai nilai jual atau apa daripada kalian nganggur. Ciptakanlah bentuk-bentuk ide-ide kreativitas Anda. Nah kemudian setelah diaduk tercampur rata itu tadi krayon yang mudah hancur tadi serbuk, dia tercampur rata oleh minyak jelantah dan parafin yang panas tadi mendidih. Nah ketika udah tercampur larut, baru kita tambah aromaterapi, essential oilnya ditambahkan. Terserah mau berapa tetes, tapi biasanya agar aromanya tercium, aromanya menyengat, kita misalnya kasih 5 tetes. Jadi kalau kasih cuma 3 tetes. Nah setelah kita tambahkan essential oil, kita aduk hingga rata. Setelah itu bahan tercampur rata, kita siapkan wadahnya. Wadahnya itu terserah. Di sini kita ambil wadahnya gelas sebagai wadah untuk mencetak lilinnya. Nah di dalam wadah itu kita ambil untuk penyangganya lidi dan benang katun tadi sebagai sumbunya dikaitkan untuk menyangga sumbu agar bisa berdiri. Ya, nanti kalau udah praktek ya. Jadi ini cuma sekedar agar kalian memahami dulu ke praktek. Nah, jadi setelah dicampurkan semua tadi, tercampur rata, aromaterapi, semua bahan udah masuk, kita masukkan ke wadah pencetak untuk agar lilinnya bisa terbentuk. Nah, setelah kita masukkan ke dalam wadah secukupnya, kita tunggu beberapa saat hingga kering. Kita tunggu. Sebenarnya
itu kalau mau kering banget total kita tunggunya 24 jam. Tapi karena di sini kita praktek, kalian bisa, gak apa-apa. Setidaknya kalian tahu, paham prosesnya. Nah ini bentuk lilin yang udah kering. Jadi lilin yang udah kering itu kita coba kita bakar sumbunya, berhasil atau tidak. Jadi nanti kita beri kelompok aja ya. Nah inilah contoh lilin yang telah jadi tadi. Trigliserid kalau nggak salah. Fungsinya buat apa? Fungsi manfaatnya tadi minyak jelantah itu buat apa? Untuk membuat salah satunya bisa dimanfaatkan sebagai Lilin. dan bahan yang kita bisa gunakan buat pembuatan ini tadi, alat dan bahannya apa aja?